Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas rezeki spesial yang tak dimiliki semua orang. Tadi sudah dijelaskan 3 ya sama guru-guru kita ya. Yang pertama itu rezeki spesial berupa akhlak mulia. Yang kedua rezeki spesial berupa sifat sabar. Dan yang ketiga rezeki spesial berupa firasat yang tajam. Masya Allah. Kira-kira apa lagi? Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih untuk jamaah yang ada di rumah. Ini percakapan pemilik mobil yang memaafkan sang penabrak. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Iya nggak apa-apa, mumpung ganti. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, mau kerja kan? Udah nanti kesiangan. Ya, hati-hati ya. Iya, mau pulang kayaknya nggak jadi. Kayaknya mau balik lagi nggak jadi. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa nangis? Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Udah siang nggak apa-apa. Lanjut aja kan. Kalian pakai helm ya, terus nggak punya SIM ya? Ada SIM-nya nggak di bawah nanti? Ada, tapi sekarang. Ya udah. Masya Allah, baik banget ya Habib ya, ada kayak gitu, luar biasa sekali. Semoga makin banyak yang seperti itu ya Ustaz Maulana. Bagus. Jadi walaupun kita marah kan nggak balik lagi tuh. Iya, kayak ini juga ya, betul. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan aku tadi Kak Habib. Siap. Setelah sebelum jeda iklan ini katanya ini bisa bisa menjadi sedekah walaupun nggak ngeluarin uang. Betul. Bisa dengan gampangnya masuk ke surganya Allah. Amin. Silakan Habib Abdullah penjelasannya. Baik. Mohon izin Bang Sony, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini sangat luar biasa. Rezeki yang keempat yaitu jiwa yang memaafkan. Ini sangat luar biasa karena memaafkan itu enggak mudah. Memaafkan itu kita perlu menurunkan egoisme kita. Dan dengan menundukkan hawa nafsu kita, kita memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. An-Nabi SAW merupakan salah satu daripada sifatnya beliau yaitu jiwa yang pemaaf. Sebagaimana disebutkan wala yujzi'u bisayyi'ati sayyi'ata lakin ya'fu wa yasfah. Sifatnya Nabi Muhammad SAW tidak membalas hal yang buruk yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang buruk. Nabi enggak balas sesuatu yang jelek yang menimpanya dengan balasan yang jelek. Tapi beliau bersifat memaafkan dan melupakan. Kalau orang udah maafin bukan maafin aja, tapi ngelupain udah. Seakan-akan hal itu tidak terjadi. Nah, ini adalah sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan daripada masalah yang ia terima, maka ia punya ganjaran, ia punya pahala, tanggungannya Allah yang nanggung. Allah yang nanggung. Subhanallah. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengutip daripada kalam Al-Imam Al-Hasan. Beliau menyampaikan ketika ayat ini disebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, disebutkan bahwa nanti di hari kiamat ada nada munadin, ada panggilan, ada seruan dari satu tempat yang menyerukan faman ajruhu 'ala Allah falyagum. Barang siapa yang memiliki tanggungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia berdiri. Maka yang berdiri siapa? Berdiri orang-orang yang gemar memaafkan. Nah, ini mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar memaafkan. Dan juga memaafkan jangan pakai embel-embel. Kalau maafin pakai embel-embel akhirnya batal maafnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kita ibaratnya ungkit-ungkit. Ana udah maafin. Udah ana lupain, udah ini malah diceritain akhirnya. Nggak jadi daripada sifat maaf. Akan tetapi pemaaf yang baik adalah ia seakan-akan ya udahlah. Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan terhadap hal tersebut dan ia mendamaikan suasana.
nggak jadi berentet-rentet lagi. Tapi kalau dia ngedumel, ibaratnya saya udah maafin fulan, udah saya iniin, udah saya iniin, udah saya iniin. Akhirnya yang dimaafin nggak terima malahan. Yang diterima, yang dimaafin malahan ngedumel lagi, akhirnya jadi masalah lagi. Maka di sini disebutkan faman afa wa aslaha. Orang yang sudah maafin dan mendamaikan daripada masalah tersebut. Damai masalahnya dianggap nggak ada. Nah ini salah satu perangai yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sudah sepantasnya kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana bersikap pemaaf, bagaimana ibaratnya memberikan maaf terhadap orang yang lainnya, dan juga kalau ada orang minta maaf sama kita, jangan kita ibaratnya nggak mau maafin ya. Ibaratnya ntar aja biar kita kasih pelajaran dulu. Tapi ibaratnya kita juga harus benar-benar ibaratnya memberikan maaf dengan bijak. Dengan bijak ya, ibaratnya memberikan maaf sekiranya akhirnya dia tidak mengulangi daripada sifat yang tidak terpuji tersebut. Wallahu ta'ala alam. Berarti memberi maaf dengan bijak, setelah itu melupakannya ya Bib Iya, ya. betul. Yang dibahas-bahas lagi, apalagi memberi maaf dengan tadi apa? Dengan ondel-ondel tadi ya. Dengan embel-embel. Saya maafkan tapi kamu keliling lapangan dulu. Iya, itu ada embel-embelnya ya. Baik, Masya Allah. Ini jazakallah khair Habib Abdullah. Ngomong ondel-ondel banyak teman saya di situ. Iya, saya pernah tuh jadi ondel-ondel kan bareng waktu itu Ustadz. kan bareng kita. Iya, syutingnya. Ya Allah. Jamaah, aku punya tayangan lagi nih, ketawaduan Habib Umar yang memilih duduk di bawah saat majelis. Kita lihat jamaah tayangannya. Silakan. Masya Allah, ulama besar sekelas Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Mau belajar bareng bahkan harus duduk di bawah ya jamaah yang ada di rumah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, benarkah ini rezeki spesial yang tidak dimiliki setiap orang ini berhubungan dengan hati dan pujian orang lain? Rezeki apa ini, Ustadz Syam? Baik, penjelasannya, silakan. Guru Ustadz Maulana, Habib, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita mulia Habib Umar bin Hafidh, semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau. Karena bukan hanya ilmu yang dibagikan, tapi contoh-contoh kepada kita semua. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bagaimana Rasulullah SAW itu dikenal dengan sosok yang paling berakhlak mulia, dan di dalam akhlak beliau salah satu rezeki yang susah atau tidak semua orang bisa memilikinya adalah sifat tawadhu. Ya, jadi kalau rezeki yang selanjutnya, yang kelima yang spesial adalah adanya sifat tawadhu. Dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah, hambanya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yaitu adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Jadi kalau ditanyakan, berkata ulama, bagaimana caranya mendapatkan sifat tawadhu ini? Kalau tadi kan dibilang agak susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengenal diri sendiri. Bagaimana cara kita supaya kita merendah di hadapan Allah? Kenali Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Tahu Allah itu yang maha besar. Jadi bagaimanapun saya menyombongkan diri, bagaimanapun saya membesarkan diri, tetap ada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan kalau istilah anak sekarang tuh di atas langit masih ada langit, bro. Oh, iya, gitu, santai benar. aja gitu. Di atas sultan masih ada sultan gitu. Iya. Jadi jangan merasa diri yang paling oke gitu. Karena ada Allah yang paling oke. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Maka yang pertama kenali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sholat itu kan langsung alhamdulillah
alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa dimulai alhamdulillahi rabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim? Langsung pengenalan dengan Allah bahwa yang patut untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Menimbulkan sifat tawadhu dalam diri, langsung dimulai dengan pujian untuk Allah. Hanya Allah yang patut dipuji. Pujian untuk manusia, tidak semua manusia 100% memujinya. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak menyukai dengan kita. Kita tidak bisa mengambil ridhonya seluruh manusia. Maka yang pantas untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenali Allah. Yang kedua, kenali diri sendiri. Kira-kira nih ya, kalau misalnya teman-teman nih ditantang untuk nantang misalnya petarung UFC atau petarung paling hebat gitu ya. Habib Nurmagomedov. Ya, Khabib ya, melawan Khabib. Takut gak kita untuk bergulat dengan Khabib? Takut. Kenapa? Takut. Karena kita mengenal diri kita ini bukan siapa-siapa dan dia juara. Ya. Karena kita kenali kekuatan kita kenali kekuatan lawan kita. Maka kita ya udah, gue rendah aja depan dia. Ya, ngalah aja karena dia juara gitu. Ya. Tapi kalau kita mengenal diri kita, tidak mengenal diri kita, lalu kita merasa bahwa kemampuan kita adalah kemampuan yang paling hebat, maka kita akan bersifat sombong kepada orang lain. Maka rezeki spesial yaitu sifat tawadhu dalam diri kita. Kenapa? Karena untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala harus merendah di hadapan Allah, dan untuk merasa diri ini tidak lebih baik daripada orang lain harus mengenal diri kita sendiri. Sama ketika kita mungkin waktu awal-awal kuliah. Waduh, nih teman-teman ini mungkin ada yang awal-awal kuliah tuh hobinya debat gitu. Merasa diri paling hebat. Gue ini lulusan SMA favorit, gue lebih bagus daripada ini. Tapi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, mengenal ilmu orang lain, maka itu akan menimbulkan sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menyukai orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Apa yang dimaksud adalah orang yang mengeluarkan keimanan dari dirinya. Berarti dua kuncinya, kita mengenal diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kuncinya mengenal Allah, bahwa hanya Allah yang patut untuk dipuji. Yang kedua, mengenal kemampuan diri bahwa kita ini penuh akan cacat, penuh akan celah. Kita tidak ada yang sempurna. Baik, Masya Allah. Betul. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, langsung aja ya aku bacain pertanyaan pertama. Ini masuk ke Instagram kita dari hamba Allah ya jamaah yang ada di rumah. Aku bacain ya, ada di belakang aku loh ini. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau minta solusi. Dari dulu saya nggak akur sama mertua saya. Karena mertua saya bilang saya bawa sial. Karena katanya semenjak menikah dengan saya, suami saya tuh katanya rezekinya seret. Oh nggak enak tenggorokannya tuh, batuk. Seret itu seret pakai K, ini pakai T, seret. Seret ini ya. Rezekinya seret nih, ngasih uang ke mertua pas-pasan. Padahal kan lagi musim pandemi gini dan gaji suami harus dipotong juga Ustadz. Saya serba salah, bahkan sampai mertua saya nyuruh tinggalin suami saya. Saya bilang ke mertua rezeki nggak selalu duit. Tapi dia bilang yang nggak ada duit nggak bisa hidup. Saya harus gimana Ustadz menghadapi mertua seperti ini? Gimana nih Ustadz Maulana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi mertua sebaiknya yang paling pertama kita menempatkan mertua kita adalah orang tua kita. Itu yang terbaik. Tempatkan mertua itu adalah orang tua kita. Dan mohon izin minta ridhonya, minta maafnya, ikuti maunya. Dan dalam hal ini kalau memang kita maaf ya, yang namanya orang tua kan gini ya. Kita ini yang harus berdamai dengan beliau. Kita yang harus berbuat baik. Kepada orang tua harusnya apa? Kita berbuat baik, berbuat ihsan, dan membalas. Kalau memang beliau melakukan hal yang buruk terhadap diri kita, maka membalaslah dia dengan kebaikan. Satu, kita tidak mungkin membalas dengan lebih dari itu. Atau seadilnya. Kalau orang berlaku adil berarti ada kekecewaan. Dan yang paling bagus membalas adalah membalas dengan kebaikan. Nah kalau memang kita dikala dalam sisi dunia, maka balaslah dari sisi akhirat. Wah kita kurang memberi materi, tapi kan kita memberikan pelayanan. Kita memang kurang dalam hal memberikan pelayanan berupa sesuatu yang terlihat, tapi kan kita bisa lihatkan dengan akhlak yang baik.
Jadi insya Allah aman kok itu. Pasti walaupun dia tidak ada duit, ini anak menantuku satu tapi selalu ada di sini. Wah. Minimal mijit. Iya, daripada nggak ngapa-ngapain ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Gitu aja. Lanjut kalau gitu pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi jamaah yang ada di rumah. Ini dari Instagram dari hamba Allah. Di belakang aku ada lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara saya mengangkat derajat serta rezeki orang tua saya. Saat ini ibu saya hanya tukang cuci dari rumah ke rumah. Saya mau bantu ibu saya untuk kerja dagang kue keliling. Tapi ibu saya nggak ngebolehin, padahal saya kalau jualan bisa bantu rezeki ibu saya Ustadz. Apakah ada cara lain agar saya bisa bantu naikin rezeki keluarga saya Ustadz? Ustadz Syam, ada cara lain atau apa? Ya, rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang pertama dari seorang anak untuk membantu orang tuanya, jadilah anak soleh. Jadilah anak soleh, jadilah anak soleha. Apa yang dikatakan orang tua dengarkan. Apa yang dikatakan orang tua yang sesuai dengan syariat taati. Jangan malah udahlah ibu kerjaannya susah kita bantu untuk menyulitkannya. Banyak kan teman-teman udah tahu orang tuanya dalam keadaan pandemi, dalam keadaan pekerjaan yang sedang sulit. Mereka malah menyusahkannya dengan mungkin minta kuota, minta ini dan minta ini. Maka subhanallah yang pertama jadilah anak soleh. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah doakan. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Begitupun sebaliknya doa anak untuk orang tuanya. Jadi sholat duha setiap hari gitu ya. Kalau orang tua sedang berangkat kerja, Adinda sholat duha di rumah dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibukakan pintu rezekinya. Karena mungkin orang tua yang paling tahu keadaan Adinda. Karena orang tua mungkin tahu nih anak ini belum boleh kerja gitu ya. Mungkin dia harus lebih fokus lagi untuk kuliahnya. Walaupun mungkin sedangkan sekarang masih sekolah atau kuliah online ya lebih baik di rumah dulu gitu. Tapi kalau misalnya bisa membantu dengan cara yang lain silahkan gitu. Tunggu dulu. Apa tuh? Ustaz? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa Kan sih? kita sudah ada 5 catatan kan. Iya. Ada rezeki Iya. spesial. Rezeki Ada yang spesial. namanya Akhlak akhlak. mulia, Ada yang sabar. sabar. Ada yang firasat. Ada yang memaafkan. Dan yang kelima tadi ada yang namanya gimana kita tawadu. Tawadu. Nah yang keenam saya minta Ustaz Sam kita bahas. Harus dong kita bahas. Langsung Jangan ditodong tuh. sekarang Ustaz. Langsung ditodong Yang tuh. yang keenam. Jamaah sudah Kepo, tidak sabar ini. Benar, karena nggak sabar harus nyiapin catatannya saat ini Oh, saya ada bisa 5. catatannya? 5 Ada dulu 5. kalau bisa dihafal dulu. Hafal Setelah dulu. ini langsung lanjut yang Oh iya, keenam. yang keenam. Yang Jadi yang keenam insya Allah. kapan? Setelah yang satu ini. Aduh. Maka dari itu jemaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Akhlak, sabar,